Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para guru-guru, para asatidzah, alim ulama, ikhwanuna wa ahbabna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Malam hari ini kita berkumpul dalam peringatan Isra wal Mi'raj dan peringatan Haul berkumpul. Dan juga kita berkumpul di sini demi untuk memetik suatu pelajaran yang sangat penting dari peristiwa-peristiwa yang agung yang terjadi di alam semesta ini. Dan di antara peristiwa agung tersebut adalah peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang penuh dengan pelajaran, yang penuh dengan hikmah. Perjalanan yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga Allah menyebutkan di dalam dua surat yang agung, yang satu dinamakan suratul Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menceritakan, diabadikan momen itu di dalam satu ayat singkat dan padat. Di dalamnya ulum jannah. Di dalam ayat itu terdapat ilmu yang begitu dalam, yang begitu luas. Allah mengatakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia melihat dan mendengar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini di dalam ayat tersebut diabadikan momen yang istimewa itu. Sebagaimana di dalam suratul Najm, Allah mengabadikan peristiwa Mi'raj, sehingga Allah mengatakan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk mendalami ayat ini. Ini ayat kalau mau ditulis penerjemahannya, penafsirannya, ribuan mujalladah enggak bakal pernah cukup. Isinya begitu dalam dan begitu indah, yang menceritakan tentang momen perjumpaan antara sang pecinta dengan kekasihnya, antara Nabi Muhammad kepada Tuhannya. Terus di malam Isra itu adalah momen yang paling indah yang pernah dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling indah, momen paling indah yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad, itu dia malam Isra wal Mi'raj. Tahu gak kenapa? Sebab di malam itu Allah sedang memanjakan Nabi Muhammad. Allah sedang memanjakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibarat bahasa kita itu malam pengantin, malam yang indah, yang apa namanya, indah untuk kedua pengantin itu, kedua mempelai itu, dan tertutup bagi mata manusia lain. Istimewa, indah, nggak bisa dilukiskan.
Bahkan Allah pun di dalam Al-Quran hanya menceritakan perjumpaan. Tetapi apa isi dari perjumpaan itu dirahasiakan oleh Allah. Maka itulah Habib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi di dalam kitab Maulid, beliau bilang, fala yatma'u tami'un fil ittila'i ila ala masturiha. Jangan pernah berharap siapapun itu, mau nabi, mau utusan, mau malaikat, untuk mengetahui apa yang terjadi pada momen itu. Allah menegaskan tentang kedekatan yang terjadi. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma dana fatadalla." Fakana qaba qausaini au adna. Allah mendekat, kemudian mendekat lagi. Terus dikatakan oleh Allah kedekatan itu sampai diibaratkan bagaikan busur dengan anak panah menempel. Di momen itu bahkan Allah nyatakan au adna, bahkan lebih dekat lagi. Udah nggak ada lagi bahasa yang bisa diungkapkan tentang kedekatan itu antara hamba dengan Tuhan, antara pecinta dengan kekasihnya. Terus di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'auha ila 'abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepadanya. Hadirin, kita baca Al-Qur'an itu wahyunya Allah. Kita tahu apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Diturunkan Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di malam Isra Allah menegaskan fa'auha ila 'abdihi. Allah mewahyukan. Yang jadi pertanyaan, apa yang diwahyukan? Kalau yang 23 tahun yang begitu agung yaitu Al-Quran, Al-Quran yang begitu agung, yang para mufassirun sepanjang masa berabad-abad nggak selesai menafsirkan Al-Quran. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu Al-Quran yang kita baca. Bagaimana yang ini? Ini istimewa. Fa'auha ila 'abdihi. Allah mewahyukan kepada hambanya. Apa yang diwahyukan? Kita nggak tahu. Jibril pun nggak tahu. Jibril pembawanya dia nggak tahu. Allah Ta'ala bilang fa'auha ila 'abdihi ma auha. Mubham, dibhamkan oleh Allah, ditutup oleh Allah. Ini rahasia antara kekasih dengan kekasihnya. Kalian cuma boleh tahu ada sesuatu terjadi, apa? Jangan tahu. Itu rahasia. Biar penasaran. Tapi tetap dikunci. Makanya Habib Ali ketika menceritakan perjalanan tersebut, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra, beliau katakan agalal habib sallallahu alaihi wasallam fi tilkal hadrati min sirriha ma'ga wattasala min ilmiha bima ittasal fa auha ila 'abdihi ma auha ma kanabal fuadu ma. Sampai beliau bilang, ya, saat itu Nabi mencapai di dalam pemahaman yang nggak pernah dicapai oleh siapapun. Bersambung dengan Tuhannya, ittisal kamil. Allah. Itu waktu Allah mewahyukan kepadanya apa yang diwahyukan, dan sungguh apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dusta. Allah menyatakan Nabi saat itu menyaksikan sesuatu. Apa yang disaksikan? Jangan tahu deh, yang jelas dia menyaksikan sesuatu. Kita nggak sampai ke situ. Allah Ta'ala mengimhamkan juga, ditutup juga oleh Allah Ta'ala. Makanya berkali-kali dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi melihat apa yang dilihat, nggak disebut sama Allah Ta'ala. Allah mewahyukan apa yang diwahyukan dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Maka itu Habib bilang, Habib Ali Habsyi, tilkal mawahib la yansurul kalamu an syarih haqaiqiha. Itu anugerah itu yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad pada malam Mi'raj. Enak, nggak bakal mampu menuliskannya sebab dia nggak tahu.
rahasia. Apa isinya nggak ada yang tahu. Rahasia antara Nabi dengan Tuhannya. Wala yastati'ul alsun an tu'riba an khafiyyi daqaiqiha. Lidah ini nggak bisa menceritakan apa yang dia mau ceritain. Mungkin para aulia, para sholihin mereka berspekulasi melalui kasyafnya mereka, tapi hakikatnya nggak ada yang sampai ke situ. Makanya disebutkan hadar tabut tasbutul amaniyu duna ma wara'ahun nawara. Al-Imam Al-Busiri di dalam Hamziyah beliau bilang ini martabat rutabun tasbutul amaniyu hasar, martabat tertinggi. Para nabi satu sama lain berlomba-lomba untuk mencapai puncak yang tinggi, kedekatan kepada Allah, tapi begitu melihat ini udah putus asa semuanya. Putus asa. Lihat hadal imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Maka itu malam-malam paling istimewa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang indah tahu فيلها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرة باهرات تشهد فيها الذات للذات. Saat itu sosok menyaksikan sosok. Seperti apa? Nggak tahu. Yang jelas Allah menegaskan dan melihat sesuatu. Apa yang dilihat? Allah a'lam. Ini semua diceritakan oleh Allah Ta'ala untuk memperkenalkan. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita. Enggak ada siapapun yang mencapai puncaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan puncaknya, bidayahnya enggak ada yang bisa mencapai. Ini sosok yang paling hebat, sosok yang paling agung, sosok yang paling istimewa. Suratul Najm itu ketika diturunkan oleh Allah Ta'ala, tahu gak artinya Najm itu apa? An-Najm artinya apa? Bintang. Itu kalau penerjemahannya. Tapi pada hakikat itu surat ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi idza hawa. Sang bintang. Tahu gak artinya hawa itu apa? Hawa yahwi. Kita kalau diri ya menuju kepada sujud ada yahwi. Turun. Dengan apa namanya, dengan anggun. Maksudnya apa? Sang bintang ketika turun dari langit ketika menghadap kepada Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan najmi idza hawa. Apa? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma. Makanya langsung disebut ada sahabat kalian, dia enggak sesat. Dia enggak gila. Ketika dia menceritakan apa yang dia saksikan pada perjalanan Isra wal Mi'raj, dia nggak sesat, dia nggak gila. Lihat, yang membela dia sampai Allah Ta'ala. Ketika dibully oleh orang-orang kafir, ini Muhammad pembohong. Kita menempuh perjalanan panjang, 1 bulan pergi ke negeri Syam, balik 1 bulan lagi. Dia bilang sekejap mata. Yang bela Nabi Muhammad bukan sahabatnya, bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Yang membela langsung Tuhannya. Madallah sahibukum wa ma wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia ucapkan bukan dari dia. Dia panjangan lisan Allah. Yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifatullah fi ardi. Allah yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ini kalau orang mau indah, mudah-mudahan Allah kasih pemahaman bakal kita. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Sampai Allah Ta'ala bilang dalam ayat itu, "Mayantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha." 'Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan dia Allah syadidul quwa, yang begitu kuat, yang begitu hebat, yang begitu perkasa kekuatannya. Syadidul quwa. Dzubirratin fastawa. Allah Ta'ala bilang dalam ayat yang lain, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tsumma dana fatadalla. Kalimat dana di sini mendekat. Cuman yang jadi fa'ilnya itu kalau ada fi'il ada fa'il.
Siapa yang jadi fa'il? Muhammad apa Tuhannya? Fa'il. Siapa yang jadi fa'il? Muhammad apa Tuhannya? Ya. Tapi kalau lihat dari ayat-ayat yang sebelumnya, ya, Allah menyebutkan tentang apa namanya? Allamahu syadidul quwah. Dia nyebut tentang dirinya. Dzumiratin fastawa. Yang memiliki keagungan, kekuatan, kemudian apa dengan keagungannya Allah Ta'ala menyatakan Ar-Rahman 'alal arsyis tentang dirinya. Terus langsung Allah menyebutkan summa dana fatadalla, masih tentang dirinya. Allah yang mendekat kepada Muhammad. Ini menandakan kemuliaan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Beda antara sosok Muhammad yang mendekat dengan Allah yang mendekat. Beda. Farq baina khatib makhtub. Fakan kabaghusi awan. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadabal fuadu ma ra'a. Di sini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya Nabi melihat. Apa yang dilihat dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Cuman di sini nih yang menarik ini dia. Kita ini sebenarnya, ya, kita nggak melihat dengan mata. Ini mata cuma alat. Buktinya apa? Ketika kita tidur, kita pejamkan mata kita masih melihat apa yang kita lihat dalam mimpi kita. Perjalanan, film panjang lebar, itu kita saksikan. Kita nggak ngelihat dengan mata kita. Mata ini cuma tunggangan kita, alat doang. Tapi sebenarnya kita melihat dengan jiwa kita, dengan ruh kita. Itu pada hakikatnya seperti itu. Makanya di momen Isra wal Mi'raj saat itu Allah menegaskan Nabi melihat. Apa yang dengan apa beliau lihat? Maka dabal fuadu marah. Apa yang disaksikan oleh ruhnya, oleh sanubarinya, oleh jiwanya, oleh hatinya, Nabi nggak dusta. Sebab apa namanya? Kalau ulama berbeda pendapat, beberapa dari mereka mengatakan bahwasanya Nabi nggak melihat Allah, karena sebab Allah nggak ada di apa namanya? nggak memerlukan tempat, sedangkan mata ini memerlukan arah, tempat, jihad dan lain sebagainya. Karena itu beberapa dari ulama menafikan. Tapi Allah dalam Al-Quran nggak menyebut bahwa Nabi Muhammad melihat dengan mata. Iya kan? Walidzalika Allah Ta'ala bilang maka dzabal fuadu marah. Terus di dalam haditsul qudsi, ya, lihat bagaimana para kekasih Allah. Kita manusia biasa, kita ngelihat dengan mata. Segitu juga udah hebat. Ahli teknologi sehebat apapun mereka, mau bikin lensa, mau bikin kamera, gak bakal bisa bikin yang lebih hebat dari matanya kita. Yang berupa nih daging, kulit, ini nih yang kalau kita remes pecah. Tapi gak bisa mereka menciptakan alat yang lebih hebat dari mata kita. Ini ciptaannya Allah. Kita melihat tuh pakai mata kita ini sebagai alat, telinga nih, gendang telinga, ya, dan lain sebagainya. Segitu kita bisa melihat berbagai macam keindahan yang luar biasa, mendengar berbagai macam. Tapi itu kita manusia biasa. Tapi kekasih-kekasih Allah, mereka melihat nggak dengan mata mereka. Kuntu sam'an alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih. ورجله الذي يمشي به ويده التي يبطش بها. Allah bilang, saya kalau dia cinta kepada hamba. Kalau orang ngelihat, kita ngelihat dengan mata, orang yang saya cintai katanya Allah ngelihat bukan dengan mata tapi dengan saya. Kita mendengar dengan telinga ini, daun telinga, benderang telinga di dalam, ya. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, mereka mendengar bukan dengan itu, dengan Allah. Gimana tuh? Anda juga nggak ngerti. Benar, ini terlalu dalam. Intinya orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya, terlalu tinggi martabat mereka. Allah. Maka itu
Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ketika berjalan berdua dengan Habib Ali Habsyi di perjalanan itu dari Sewung ke Bor, itu beliau berbicara tentang hadis ini sampai Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bilang, ya Ali, orang yang semacam ini patut kita namakan apa? Habib Ali nya apa yang mau kita namakan? Ada khalifatullah, ini khalifahnya Allah seperti ini. Dia melihat bukan dengan mata, dengan Allah, mendengar dengan Allah, melangkah dengan Allah, menjamah dengan Allah. Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk bisa mendalami pemahaman ini. Saya minta maaf mungkin ngomongan ketinggian macam begini. Cuman kayak ini datang aja, kalau nggak keluar hilang. Saya. Itu cuman intinya kita nih yang saya ucapkan macam begini supaya kita penasaran. Ini loh sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa, yang patut kita pelajari, yang patut kita kaji. Makin kita kenal beliau, makin jatuh cinta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau bilang, man ra'ahu badihatan haba, wa man khalatuhu ma'rifatan ahabba. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini foto-foto yang kita lihat yang diadakan oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani. Terus di sini ada foto-foto masyayikhna, ada di sini Syekhna Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, ya, ada Habib Salim, ada Habib Masyhur, ada Habib Abu Bakar, Habib Umar, Habib Ali, wa Rasul Subh Sayyidina Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggar. Ya, mungkin beberapa dari kita jumpa dengan beberapa dari mereka, beberapa lagi cuma lihat fotonya. Sosok kayak Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, Syekhna, ya, itu kita duduk dengan beliau dan kita saksikan ulama-ulama besar sekelas Habib Salim Syatiri dan orang-orang yang sekelas itu ketika duduk depannya Habib Hasan, tahu seperti apa? Seperti yang disifatkan oleh ulama Mekah. Bagaimana? Tatkala Syekh Umar Al-Mihdhar bin Abdurrahman Al-Saggah berjumpa dengan para ulama-ulama aulia yang ada di Mekah, mereka bertanya kepada Syekh Umar Al-Mihdhar, ya Syekh Umar, bagaimana keadaan ayahmu Abdurrahman Al-Saggah? Beliau katakan keadaan beliau sangat baik. Kemudian mereka katakan, tahukah engkau, kami para aulia, para ulama di Mekah, ketika melihat sosok ayahmu Abdurrahman Al-Saggah, hadza idza jalas bainal aulia kamithlil asad bainad dhahr. Beliau ini Abdurrahman Al-Saggah kalau duduk di tengah-tengah para aulia seperti singa, dan yang lainnya seperti apa namanya, kambing-kambing. Gemeteran semuanya. Itu yang kita saksikan. Sosok Habib Salim, ya, dari ujung rambut 3 jam 4 jam nggak ada berhenti. Sebab semuanya baru. Sosok Habib Salim semua istimewa. Al-Habib Abu Bakar, wah, pemahaman yang begitu dalam. Syekhna Al-Habib Masyhur, waduh, tak ngomong. Cuman intinya ini mereka semua yang kita lihat. Tahu gak? Mereka cuma ngambil setetes. Tahu setetes? Kalau kita lihat, yang hebat-hebat yang kita lihat, jagoan-jagoan pemimpin aulia ini kayak Habib Abdul Qadir, itu cuma setetes dibanding samudra yang luas itu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat mereka duduk, wah, kagum. Dan mereka tahu apa? Diwujudkan di muka bumi ini enggak lain hanya sebagai cermin. Allah pengen memperlihatkan sepanjang masa kepada sekalian hambanya, ini loh cerminan dari sosok Muhammad kekasihku. Kita bangga ngelihat ini, kagum. Saya nggak bisa bayangin gimana sosok Nabi Muhammad. Maka itu saya pribadi nggak berani apa namanya, kalau ditawarin mimpi Nabi ketemu, nggak berani. Benar. Ya,
pantas kita. Jangankan kita mau ketemu sama Habib Umar, guru kita aja itu mikir 1000 kali dengan wajah apa kita ketemu sama beliau. Iya benar kan? Atau sosok Habib Umar. Mau ketemu sama Habib Hasan, waduh, bingung kita. Gimana kita ngadepnya? Ini diri udah istighfar dulu, sholat taubah dulu, benar. Ngerapiin diri apa yang kurang, apa yang cacat. Padahal beliau nggak seperti itu juga. Maksudnya sayang sama orang-orang, kasih sayangnya begitu lupa. Cuman memang haibah Allah pakaikan kepada beliau sampai setiap orang yang melihatnya. Makanya ini ngambil percikan dari Nabi Muhammad SAW. Habib Ali bilang tentang sosok Nabi Muhammad, apa namanya? Walahu ma'asubuhu allati akhlaqihil haibatul gawiyah allati tarta'idu minha faraisul agwiyai minal bariyah. Nabi sekalipun akhlaknya mulia, kasih sayangnya baik dan luar biasa, tapi Allah pakaikan kepada beliau pakaian kewibawaan yang begitu agung sampai raja-raja yang berkuasa di muka bumi dengar nama Nabi Muhammad gemeteran, lutut mereka gemeteran saking takutnya. Saking besarnya kewibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap sosok dari aulia yang agung itu ngambil setetes dari lautannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum min Rasulillah multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyam. Al-Habib Abdullah Haddad beliau mengatakan, ini mereka kan diwujudkan di muka bumi sebagai cerminan dari Rasulullah, nggak ada lagi lain, wakilnya Nabi Muhammad. Jangankan mereka nih para khulafanya Nabi, nabi-nabi yang terdahulu dari zaman Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka di zaman itu diwujudkan oleh Allah di zaman itu bukan sebagai seorang nabi as-salatan tuh mewakili dirinya sendiri, enggak. Tapi mereka diwujudkan di muka bumi nggak lain hanya sebagai wakilnya Nabi Muhammad yang datangnya nanti belakangan. Sampai Al-Imam An-Nabhani di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah wa ghairi, beliau bilang para nabi-nabi itu ya sebenarnya mereka itu cuma ngewakilin Nabi Muhammad, sebab Allah tentukan Nabi Muhammad lahir tahun gajah. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu, generasi sebelumnya dari Nabi Adam, ya Allah ingin muliakan mereka dengan Nabi Muhammad. Bagaimana? Allah kirim para nabi-nabi sebagai wakilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutnya Nabi Muhammad itu Nabiul Anbiya. Dan ini bukan omong kosong, bertumpu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min hikmah tsumma ja'akum rasulun. Allah taala bilang fil ayat, kami mengambil janji dari para nabi. Ya, ketika mereka diberikan kitab suci risalah, kemudian di zaman mereka datang seorang nabi ini nih, maka mereka semuanya harus bernabi kepadanya. Itu diambil janji oleh Allah Ta'ala. Dari situ Al-Imam An-Nabhani bilang, dari sini para nabi-nabi ya, adalah wakilnya Nabi Muhammad, sehingga mereka ketika muncul di tengah-tengah umatnya, kalau Nabi Muhammad datang, udah mereka belakang, Nabi yang tampil. Sebab mereka nggak lain, ya wakil presiden sibuk di lapangan, datang presiden mundur wakil presiden, kan gitu. Udah, jagoannya kan. Ini cuma wakil semuanya. Di generasi pertama para nabi-nabi sebagai wakilnya Nabi Muhammad, setelah wafatnya Rasulullah, ini para aulia, para solihin, mereka pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, intinya semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang punya. Dia jagoannya. Dia pemimpinnya. Imamun 'alal itlaq fi kulli hadratin. Wajihun ladar rahman fi kulli hadratin wa sadru suduril arifin al-a'immati kan Abdullah Haddad. Dan mereka ini para aulia yang kita adakan, yang kita agungkan. Habib Abdullah Haddad dia bilang apa itu? Beliau katakan, ulaika abdalun nabiyyin ubrizu li fadli Rasulillah fi khair ummati. Mereka ini adalah abdal, pengganti atau pewaris atau khalifah para nabi. Diwujudkan nggak lain sebagai lambang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Abdullah Haddad bilang, ibadun kiramun atallaha rabbahum fa'atal muhtasam bil wilayati ila akhir al-abyat. Semua itu menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya nih, kita beruntung kita bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang pesan jadi umatnya Nabi gak di antara kita? Nggak ada. Kita dipilih murni karunia Allah untuk jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa minta, ya Rabb, engkau berikan kemuliaan ini untuk Muhammad dan umatnya, udah deh, jadiin saya sebagai umat Nabi Muhammad. Apa Allah Ta'ala bilang? Ya Musa, ini istafaituka bi risalati wa bi kalami. Faqad ma ataituk. Kalau gitu jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Apa Allah Ta'ala bilang? Ya Musa, aku telah muliakan engkau dengan risalah dan kalam, engkau berbicara denganku. Apa yang aku beri? Bersyukurlah. Udah cukup, terima itu dan syukur. Minta untuk jadi umat Nabi Muhammad nggak diizinkan sama Allah. Kita nggak ada yang minta, tapi kita diberi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau nggak ada nikmat kecuali ini, bakal kita cukup dunia akhirat. Cuman saya bingung mau syukurnya bagaimana sama Allah. Terlalu besar nih satu nikmat aja, ini terlalu besar, nggak mungkin kita syukur. Cuman kesadaran akan ketidakmampuan kita untuk bersyukur, itu rasa syukur yang Allah terima dari kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan Rasulullah. Allah kumpul dalam, dan mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Apa yang kita ucapkan ini mudah-mudahan Allah maafkan kita segala kesalahan kita, ucapan kita, kemaksiatan kita. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin. Sebab orang yang berlumuran dosa macam kita ini nggak layak untuk berbicara tentang itu semua. Tapi kalau bukan karena kemuliaan dari Allah, anugerah Allah, nikmat Allah, gak bakal kita duduk di tempat semacam ini. Mudah-mudahan Allah ampunin kita, Allah maafin kita, Allah ridhain kita, dan Allah jadikan ini ucapan hujjah lana la hujjah alaina ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.